Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online GBPS Kampung Duri. Dan tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kita tetap siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Mari hari ini kita mau sama-sama bersatu hati. Kita mau naikkan setiap pujian syukur kita kepada Dia. Dan kita mau nyatakan, wah, Tuhanlah yang baik dalam hidup kita. Biarlah hari ini kita boleh sama-sama menikmati perjamuan kudus-Nya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama bersatu hati, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas segala pimpinan-Mu dan juga berkat-Mu pada setiap kami Tuhan. Dari hari ke hari kami boleh merasakan Tuhan, bagaimana Tuhan yang begitu baik bagi kami. Setiap nafas yang Kau berikan bagi kami, kesehatan yang baik, rezeki yang baik, dan juga tentunya Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan kami senantiasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali berkesempatan untuk kami mengikuti ibadah ini secara online. Dan juga Tuhan, kalau hari ini kami juga sama-sama mau menikmati perjamuan kudus Tuhan. Biar kiranya Allah yang hadir di tengah-tengah kami, melawan setiap kami, dan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga hal-hal yang baru Tuhan, sukacita yang baru bagi setiap kami, umat yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan pimpin Tuhan di dalam jalannya ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang sertai setiap kami untuk di dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh mendapatkan suatu berkat yang baru, satu kekuatan baru, dan kami percaya bahwa Tuhan yang mengajar dan juga Tuhan yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, biar kiranya kami mau sambut ibadah ini dengan hati yang sukacita dan antusias di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap untuk memuji Allah, kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya! Kita menaikkan pujian dengan lebih sungguh lagi. Nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Nyanyikan, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kita serukan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Engkau baik.
Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Rasakan kebaikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Untuk hari ini kita boleh menerima perjamuan kudus. Kita mau serukan apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Kita mau naikkan pujian, Yesusku berseru. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kembali katakan, dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Oh Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Biarlah kiranya hari ini kita boleh sama-sama dilayakkan untuk kita menikmati perjamuan semeja dengan Tuhan, menikmati tubuh dan darah Kristus sebagai bukti pengorbanannya bagi kita. Dan kita mau serahkan hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita katakan kembali, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Oh Yesus,
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 Engkaulah Bapa-Ku. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita ada ibadah dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan yang di rumah, dimanapun saudara berada, baik itu air putih, air teh, biskuit, atau apa saja. Nanti ikuti bersama-sama untuk ikut perjamuan kudus. Saudara, terima kasih kepada Ibu Pendeta Bong Kim Lun. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan kesempatan, dan Bapak Pendeta Entian STH ya, yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman. Saudara, kita berdoa tetap untuk Gang Murni ini. Gereja sedang renovasi. Sebentar lagi kita menikmati gereja yang suasana baru, tentu hal berkat-berkat yang baru. Saudara, mari kita buka Alkitab yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Demikian kata firman Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara, Rasul Petrus menyampaikan suratnya ini, saudara, kepada orang-orang yang ada di perantauan di Asia Kecil. Dikatakan karena itu buanglah segala kejahatan. Ini untuk orang-orang yang ada di perantauan. Itu sebabnya orang yang di perantauan datang ke tempat orang, daerah-daerah orang, biasanya mereka lebih berhasil. Coba kita lihat kota Jakarta yang penduduknya padat, notabene dari berbagai daerah. Mereka datang, ya maaf ya buat orang-orang Betawi, kalau saya lihat yang lebih berhasil orang-orang dari luar, ya dari Kalimantan Barat, dari Sumatera, itu lebih berhasil karena kehidupan mereka disiplin. Itu sebabnya Rasul Petrus katakan di dalam pasal 2 ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kenapa? Karena itu buanglah segala kejahatan. Arti kejahatan ini notabene bukan satu perbuatan, tetapi ada beberapa kata perbuatan yang dikatakan buanglah segala. Ini kan kata jamak, bukan kata tunggal. Jadi kita bisa melihat, kita garis bawahi, buanglah segala kejahatan. Kejahatan apa itu kalau kita lihat? Nah, Petrus menyampaikan suratnya kepada orang-orang di Asia ini, dikatakan segala tipu muslihat. Kalau saya bertanya kepada saudara yang ada di rumah, yang ada di kendaraan, saudara ikut ibadah bersama-sama, pernahkah saudara menipu? Pasti saudara katakan tidak. Tapi kalau saya bertanya, pernahkah saudara ditipu? Pasti saudara angkat tangan, saudara bercerita. Dari pagi sampai sore, saya pernah ditipu Pak Pen. Saya ditipu macam-macam begini begitu, saya percaya akhirnya saya tertipu. Tetapi kalau saya bertanya, pernahkah saudara menipu? Tentu saudara katakan tidak. Nah, Alkitab mencatat, di firman Tuhan dikatakan Maleakhi pasal 3 ini seringkali dianggap peka. Persembahan perpuluhan. Bagaimana tentang perpuluhan saudara? Benarkah kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan? Gembala tidak tahu. Tetapi kita tidak jujur. Alkitab katakan dalam Maleakhi pasal 3 mulai dari ayat 8. Masihkah engkau menipu aku? Persembahan perpuluhan adalah milik Tuhan. Sekalipun saudara tidak memberikan persembahan 1/10, setiap hamba Tuhan yang dipanggil dalam pelayanan menjadi seorang gembala, saya garis bawahi, mereka tidak akan pernah hidup kekurangan, mereka akan cukup dan berkelimpahan. Tetapi masalahnya bahwa saudara akan mengalami persoalan dan masalah
Karena apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara tidak laksanakan. Masihkah saudara menipu bahwa 10% adalah milik Tuhan dan saudara hidup dari 90%? Nah, inilah yang dilakukan, dikatakan oleh Petrus, saudara, kepada orang-orang yang ada di Asia. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Biasanya kalau kita sudah tidak pernah mengembalikan milik Tuhan, kita beribadah, kita menjadi orang-orang yang apa, saudara? Munafik. Munafik kan ya saudara tahulah. Tanyalah anak SMP sekarang, Mama, kalau munafik itu apa sih? Kalau boleh dipanjangkan, saudara, munafik, muka Nabi, pikiran kotor, saudara. Iya, saudara, kita lihat. Kenapa? Karena milik Tuhan saja sudah diselingkuhkan, milik Tuhan saja sudah dibohongi. Kita kurang rasanya berkat Tuhan. Semuanya kita ambil, kita rebut, saudara. 10% milik Tuhan dipertanggungjawabkan. Alkitab katakan, berilah engkau akan diberi. Satu takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, keluar keribaanmu. Ukuran yang kau pakai akan diukur kepadamu. Nah, dikatakan karena orang sudah tidak memberikan segala persembahan perpuluhan, maka menjadi munafik. Kalau di gereja menjadi seseorang yang munafik susah. Mau dibicarakan apa susah? Karena kerohaniannya tidak bertumbuh. Munafik. Nah, kalau sudah menjadi munafik, apa saudara? Kedengkian. Apa sih yang disebut dengki, saudara? Kita lihat orang yang dengki. Orang beli kendaraan, dia dengki. Dengki ini syirik, saudara. Ya, orang pacaran, dia syirik, dia dengki. Orang keberhasilan dalam rumah tangga, dia dengki. Jadi kedengkian timbul, saudara. Dari munafik sampai dengki. Orang kalau dengki mukanya nggak enak. Kalau lihat orang yang berhasil, mukanya udah kalau orang orang bilang seperti dompet bako lah ya. Jadi ya saudara lihatlah, anak muda sekarang nggak suka makan pakai bako, kelinting bako ya. Mukanya kayak seperti dompet bako. Jadi dengki. Orang berhasil dengki, anaknya sekolah dengki. Anaknya ada pekerjaan dengki, orang pacaran dengki, orang berhasil dalam apapun, dalam kesuksesannya dengki, saudara. Nah, ini yang terjadi karena kerohanian ini tidak bertumbuh, kerdil. Biasanya begitu, saudara. Dan fitnah. Nah, kalau dengki tidak bicara, tapi ekspresi wajah, maka akan meningkat kejahatan ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, macam kemunafikan, dengki. Naik dari tingkatan dengki, fitnah. Nah, fitnah ini yang tidak ada dibikin ada. Bicara seenaknya. Apa? Ya fitnah. Jangan bicara sama dia ya. Kamu jangan main-main sama dia. Jangan dekat-dekat sama dia. Aduh, hati-hati kamu. Dia orangnya begini begitu, menceritakan, saudara. Saya beritahu buat saudara, kalau orang yang suka menceritakan orang lain kepada saudara, sebaiknya saudara jangan dengar dan tolak itu. Karena apa? Karena saudara nanti suatu saat akan diceritakan kejelekan saudara. Saudara tidak berbuat saja dikatakan berbuat. Nah, saudara, saya pernah terjadi begitu. Di tengah-tengah keluarga saya ditelepon oleh satu keluarga, oleh kakak saya. Dia bilang, kamu percaya nggak? Tuh si itu jahat, orangnya begini begitu. Siapa? Ada ponakan dan sepupu itu. Saya nggak percaya. Kata siapa? Kata orang. Jangan sebut kata orang. Kalau kita tidak bisa lihat, jangan sampai kita jatuh berdosa. Nah, kita lihat, saudara, kedengkian dan fitnah. Nah, fitnah inilah, saudara, kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan seseorang. Kalau dia setia kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dia setia memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, maka orang itu diberkati, dia tidak banyak komentar. Tetapi yang banyak komentar ini yang tidak pernah, saudara, mengembalikan milik Tuhan. Jadi saudara boleh tepuk pundak pasangan saudara. Pak, perpuluhan ingat. Mah,
perpuluhan harus disetor, dikembalikan milik Tuhan. Karena kita hidup 90% Tuhan pelihara kita. Saudara, maka di dalam ayat 2 dikatakan, 1 Petrus pasal 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi. Jadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, 1 Petrus ini memang ayat keras, karena disampaikan kepada orang-orang perantau yang ada di Asia Kecil. Kalau orang-orang perantau artinya sudah siap tempur, siap dinasehati, siap berjuang. Karena kalau kita sudah merantau, meninggalkan kampung halaman kita, kita tidak berbuat, kita tidak berkarya, apa yang kita hasilkan, apa yang kita banggakan, saudara, akan terjadi kekosongan, kebodohan yang terjadi. Itu sebabnya saya katakan, biasanya orang yang hidup dalam perantauan, secara ekonomi dia lebih baik daripada orang kondisi yang ada di daerahnya. Nah, dikatakan ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Apa sih bayi yang baru lahir, saudara? Bayi yang baru lahir tidak bawel. Bayi yang baru lahir tidak macam-macam. Bayi yang baru lahir tidak neko-neko. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara, bayi yang baru lahir, air susu dikasih apa aja. Dari orang tua dia nggak pernah tolak. Ayat ini katakan, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu, S-U-S-U, susu. Ya, air susu yang murni. Air susu yang murni ini bicara tentang firman Tuhan. Jadi kalau kita sama seperti bayi, ya, tidak ada kedengkian, tidak ada kebusukan, tidak ada rekayasa. Apa yang diajarkan firman Tuhan seterus kita terima. Ini dengar firman Tuhan, pandai-pandai ngeritik, pandai-pandai cuma membuat perbandingan. Firman Tuhan tidak diikuti, relevansi dan aplikasinya kita tidak lakukan, saudara. Tapi kita belajar tentang kebenaran firman. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ya, lalu dikatakan yang selalu, always, selalu ingin akan air susu. Saudara, pada saat saudara dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama seperti bayi yang baru lahir. Sukanya apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita dengar firman Tuhan, kita setia kepada Tuhan, persembahan perpuluhan, ucapan syukur, lancar, saudara. Kenapa? Bayi lahir tidak neko-neko. Bayi lahir tidak berpolitik. Banyak orang datang ke gereja berpolitik, menceritakan gereja, kejelekan gereja. Gereja sana lebih baik dari gereja kita. Nah, kalau gereja kita kurang baik, lakukan yang terbaik supaya gereja kita bisa bangun, bisa sama-sama kita mengembangkan. Jangan lihat orang lain. Seringkali, saudara, ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih bagus, lebih subur. Kenapa? Habis tetangganya ngeliatin rumput terus, liatin rumput tetangga terus. Kalau yang itu kan dia berkarya, dia siram, rumputnya bagus, ada hasilnya. Kita liatin orang terus, saudara. Kalau kita liatin orang terus, kita cuma dapat melihat kapan kita berbuat, kita berkarya. Alkitab sudah beritahu, ya. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu. Air susu apa? Air yang murni. Kalau bayi, susu ibu. Yang bagus susu ibu, saudara, ASI. Jadi makanya, saudara, kalau zaman sekarang kan ada susu kuda liar, ada susu sapi, ada susu beruang. Makanya di rumah banyak nih persoalan nih, saudara. Susu kuda liar, yang jinak aja diambil susah. Ini cari yang liar lagi, saudara. Ya, saya ingat kalau tahun 60, waktu saya sekolah, masih sekolah SR dulu ya, sekolah rakyat. Sekarang sekolah dasar.
Ya, dulu kalau dapat susu itu antri, saudara. Susu apa aja, yang penting susu, S-U-S-U, susu, saudara. Ya, lalu dikatakan yang ingin akan selalu susu yang murni dan yang rohani. Jadi susu ibu, ya, ASI yang bagus. Jadi kalau saudara pergi untuk dengar firman Tuhan ke mana, ke sana, ke mari, silakan kalau saudara mau bertumbuh. Tapi bertumbuh di tempat ini, saudara. Ya, di gereja GPPS Gang Murni dibangun, saudara, yang sedang direnovasi, dan sebentar lagi kita nikmati, saudara, gedung yang baru dengan ucapan syukur. Kita doakan selalu Ibu Pendeta Bong Kim Lun, biar senantiasa Tuhan berkati dalam pelayanannya, diberkati dia menjadi berkat dan menjadi contoh buat kita orang-orang muda. Saudara, kita lihat dalam misi dan visi, saudara, ada satu kisah. Ada seorang kaya, dia beli pohonan, saudara. Pohonan ini pohonan tanaman hias, saudara. Ya, wah ini mahal harganya, mahal sekali nih. Lalu dia taruh di dalam kamar. Lalu ada orang berkata, waduh, bagus banget pohonnya. Iya, saya beli mahal. Kenapa pohon ditaruh di dalam kamar? Ini nggak bagus. Kalau malam mengeluarkan oksigen apa? Oh ya, jadi dia angkat lagi, saudara. Dipindahkan dekat jendela. Orang bilang lagi komentar, kenapa pohonnya ditaruh dekat jendela? Dia tidak kena udara. Wah, dibawa lagi, saudara, dipindahin lagi ke taman, di luar. Orang bilang lagi, saudara, kenapa pohon mahal ditaruh di luar? Kan sayang. Wah, pusing, saudara. Jangan dengar banyak kata orang. Dengar kata ibu rohani, saudara, yang membina kita. Dia selalu berdoa memberkati saudara. Kita belajar tentang air susu yang rohani. Nah, dikatakan ayat lanjut, supaya olehnya kamu bertumbuh. Nah, kalau saudara dengar sana, dengar sini, coba lihat bagaimana saudara bisa bertumbuh. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Petrus pada waktu perahu diombak-ambingkan, terjadi gelombang sana sini, ya, dia lihat Yesus berjalan di atas air. Yesus katakan apa? Petrus, ini aku Tuhan, mari datang kepadaku. Satu-satunya murid yang datang kepada Yesus dan berjalan di atas air adalah Rasul Petrus. Kalau Petrus tidak keluar, dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Dia lihat, dia pandang Petrus, dia lihat pandangannya kepada Petrus, matanya kepada Petrus, tertuju kepada Petrus, hatinya kepada Petrus, dia bisa berjalan di atas air. Dan dia mendapatkan Yesus. Tetapi tatkala dia merasakan, dia lihat kiri kanan sana sini, dia goncang. Itu sebabnya tatkala saudara beribadah di GPPS Gang Murni, saudara arahkan hati saudara, pikiran saudara, fokus saja, pasti diberkati. Alkitab berkata, orang yang setia, anak cucu mantu diberkati oleh Tuhan. Alkitab tidak bohong, saudara. Alkitab tidak berdusta. Kalau Alkitab berdusta, saya nomor satu berhenti dari pelayanan. Saya berhenti jadi pendeta. Saya berhenti memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya setia kepada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir buat anak dan keluarga saya. Saudara, Petrus bisa berjalan di atas air karena dia lihat Yesus. Dia pandang Yesus. Pikirannya, logikanya, seanteronya dia lihat Yesus. Dia dapat berjalan di atas air. Tetapi tatkala dia lihat kiri kanan, goncang imannya, mulai dia rembes air itu. Dan dia hampir tenggelam. Kalau saudara lihat, di sana gereja, sini gereja, sana pengajaran-pengajaran, ada banyak pengajaran-pengajaran ini tidak tepat. Kita belajar, GPPS, bukan saya banggakan saudara. Om Ishak sebagai ketua umum kita, yang sudah Tuhan panggil, doa 8 jam, banyak berdoa biar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Setia kepada Tuhan hanya dengan doa. Kekuatan hanya dalam doa saja. Saudara, dikatakan, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dengar, percaya kebenaran firman Tuhan. Ada anak pada waktu masih kecil, dikasih makan oleh orang tuanya. Nak, makan. Anaknya bertanya, Mak, kalau makan ikan vitamin apa? Mak, kalau makan sayur bayam nanti jadi apa? Tidak.
Yuk kamu makan aja apa yang mama siapkan. Sop kamu makan. Wortel buat mata. Semuanya bagus buat kesehatan. Makan seiring waktu dalam pertumbuhan bertumbuh. Sama saudara, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Belajar tentang kebenaran Tuhan, biar senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang buat Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah mempersiapkan tubuh Yesus. Buat rekan-rekan diaken pekerja dari GPPS Gang Murni bisa membagi kepada teman-teman, kepada jemaat yang ada berapa orang dan saudara yang ada di rumah. Kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari saudara, kita percaya Tuhan yang telah mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga. Belum lama kita mengadakan perayaan Paskah. Dan Yesus sudah bangkit naik ke surga hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan sama-sama kita menikmati berkat Tuhan hari ini. Tidak semua orang punya kesempatan dan waktu. Kita makan bersama Yesus. Kita makan semeja dengan Yesus. Mari saudara siapkan yang ada di rumah. Baik itu roti, apa saja yang saudara ada, apakah itu biskuit, silakan saudara. Saudara, saya jemput saudara yang ada dimanapun kita mau bangkit berdiri. Saya akan bacakan satu ayat buat saudara. Dengar baik-baik. Sebab apa yang kuberikan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia memecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu melakukannya. Kita makan sama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita makan semeja dengan Tuhan. Saudara tidak usah lihat kiri kanan depan belakang. Tuhan ada bersama saudara hari ini. Dan kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan. Engkau pegang dadamu dengan tangan yang kiri. Dengar baik-baik. Saya akan bacakan satu ayat buat saudara. Ya, yang di rumah, dimanapun saudara berada, saya tunggu. Saudara persiapkan, cawan ada di tangan kananmu. Engkau pegang dadamu dengan tangan yang kiri. Saya tidak tahu saudara punya persoalan. Saya tidak tahu dan tidak mengerti saudara punya masalah. Saudara punya problem. Tetapi saya percaya kita makan semeja dengan Tuhan. Tuhan yang punya langit, bumi serta segala isinya. Kalau saudara datang dengan sakit, yang sakit disembuhkan. Yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan. Yang susah saudara dihiburkan oleh Bapa di surga hari ini. Kita percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Mari saudara angkat tinggi-tinggi cawan ini. Dengar baik-baik saudara, saya akan bacakan satu ayat. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dicurahkan, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu melakukannya. Kita minum sama-sama, ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga, Bapa yang kami percaya dalam Tuhan Yesus. Kami sudah makan semeja dengan Engkau Tuhan. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang susah Engkau hiburkan kami. Tatkala kekurangan kami percaya Tuhan sudah memberkati melawat kami Tuhan. Ajar kami boleh bertumbuh Tuhan. Biar senantiasa kami boleh belajar tentang kebenaran firman. Supaya kami boleh setia kepada Engkau. Dan gereja GPPS Gang Murni yang sedang direnovasi. Biar senantiasa Engkau berkati Tuhan. Dan kami boleh ikut partisipasi di dalamnya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.
Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Ibadah kita akhiri hari ini. Sejemput sekali lagi kita bangkit berdiri. Saya berdoa buat saudara hari ini. Allahku akan mengangkat engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu, menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu, diberkati bakul dan tempat adonanmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati kau keluar, diberkati kalau yang masuk, yang bekerja, usaha bisnis yang dagang engkau diberkati. Karena mengangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ekor akan diangkat naik dan naik bukan turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Mari saudara angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada Bapa di surga. Terimalah berkat damai sejahtera oleh Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.